semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum kegiatan belajar kita berlangsung, coba anak-anak ibu cek ada sampah atau tidak di dekat tempat duduknya. Jika ada sampah, dibuang tempat sampah ya. Sudah dibuang sampahnya? Sudah, Bu. Nah, kalau begitu seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Di sini siapa ketua kelasnya? Wawa. Silakan pimpin Pak Wawa teman-teman untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu akan mengabsen anak-anak murid ibu semua ya. Puput, Hadir. Wawa, Hadir. Kesha, Hadir. wah, alhamdulillah anak-anak ibu hari ini hadir semua ya. Masih pada semangat mau belajar? Masih, Bu. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Ayo, siapa anak-anak ibu yang mau maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya? Kesha mau maju? Ayo, Kesha maju yuk. Ayo, Kesha kan hebat, berani. Yuk, sini, maju. Pimpin lagu Indonesia, anak Indonesia Raya. Anak-anak ibu yang lain silahkan berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, siapa namanya? Kesha silakan duduk kembali dan teman-teman yang lain boleh duduk juga ya. Nah, sebelum melanjutkan kegiatan belajar kita hari ini, anak-anak ibu ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu nih kita belajar tentang apa? Mengenai sistem pencernaan pada hewan. Iya benar Wawa. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai sistem pencernaan pada hewan. Ada yang masih ingat nggak hewan apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Sapi. Ya benar, anak-anak ibu hebat, masih ingat ya pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita mempelajari mengenai sistem pencernaan pada hewan, yaitu hewan sapi. Jadi semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Mengapa semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan? Ada yang tahu? Yang tahu bisa angkat tangannya? Ya, silakan Putri. Mengapa? Kebutuhan sehari-hari. Iya, benar, kebutuhan sehari-hari. Wawa tahu mengapa makhluk hidup membutuhkan makanan? Sebagai sumber energi. Ya, benar, sebagai sumber energi. Kesha mau menjawab juga. Ya, mengapa kita tuh sebagai makhluk hidup membutuhkan makanan juga? Sebagai sumber tenaga. Ya, benar, sebagai sumber tenaga. Nah, Ibu perkuat ya. Kita sebagai manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini membutuhkan makanan karena makanan ini merupakan sumber energi, tenaga, dan tadi Puput bilang apa sebagai apa? Kebutuhan sehari-hari.
Ya, kebutuhan sehari-hari untuk kita beraktivitas. Ya, benar, untuk kita beraktivitas. Nah, ibu mau bertanya sama anak-anak ibu dulu. Kalau kita tidak makan, apa yang terjadi pada diri kita? Terjatuh sakit. Ya, sakit, betul. Kekurangan energi. Ya, kekurangan energi. Nah, berarti makanan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita kan, oleh kita juga. Ya kan? Nah, tidak hanya makanan yang kita makan itu akan kita keluarkan kan menjadi sebuah kotoran. Siapa yang tahu kotoran itu disebut dengan apa? Feses. Iya, tadi si Keisha salah bilang ya, bukan fases ya, tapi feses. Jadi makanan yang kita keluarkan itu menjadi kotoran, itu akan menjadi itu akan disebut dengan feses. Nah, karena tidak hanya cuman makan aja yang kita ketahui, kita harus mengetahui bagaimana organ pencernaan yang ada dalam tubuh kita, sehingga makanan yang kita makan tadi itu keluar. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai organ Pencernaan pada manusia. Iya, betul. Kita hari ini akan belajar mengenai organ pencernaan pada manusia. Sebelum kita melanjutkan mengenai organ pencernaan pada manusia, ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh anak ibu semua. Pertama, anak-anak ibu dapat mengetahui sistem pencernaan pada manusia, itu pada tubuh kita. Ya, pada tubuh kita. Nah, selanjutnya anak-anak ibu dapat mengetahui bagaimana cara menjaga pencernaan pada manusia pada diri kita ya, bukan pada hewan. Pada hewan itu minggu lalu tuh kita belajarnya. Sekarang anak-anak ibu udah dibuka bukunya? Udah dibuka? Kan kita hari ini belajar mengenai organ pencernaan pada manusia. Ibu ada membawa gambar nih, gambar organ pencernaan pada diri kita, pada tubuh kita itu pada manusia. Bentar ya, ibu tampil dulu. Sekarang anak-anak ibu semua perhatikan ya gambar mengenai organ pencernaan pada manusia. Sekarang anak-anak ibu bisa mengamati gambarnya tersebut, gambar di depan. Silahkan diamati dulu. Sudah? Sudah? Nah, sekarang ibu akan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia itu merupakan proses yang dilakukan oleh sekelompok organ di dalam tubuh. Nah, ini nih termasuk organ di dalam tubuh ya, yang digambar ini. Nah, di dalam organ tubuh manusia ini, organ pencernaan ini berfungsi untuk dapat memecah dan mengolah makanan yang kita makan. Ya, benar, yang kita makan. Kita itu bukan hanya sembarang memakan makanan saja. Dalam tubuh kita itu ada organ pencernaan yang mencerna makanan yang kita makan. Nah, sekarang organ pencernaan pada manusia itu pertama ada ini apa? Rongga mulut. Ya, benar. Selanjutnya ada Kelenjar ludah. Selanjutnya ada Kerongkongan. Selanjutnya ada Lambung. Yang ini apa? Hati. Ya, benar. Ini Pankreas. Pankreas. Selanjutnya ada Usus halus. Ini Usus besar. selanjutnya ada Anus. anus. Iya, benar. Organ pencernaan pada manusia itu ada rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, hati, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Nah, di sini ibu akan bertanya sama anak-anak ibu. Anak-anak ibu kalau makan makanan itu masuk dari mana? Mulut. Nah, ada yang tahu fungsi dari mulut itu apa? Ya, Keisha silakan. Untuk
untuk menghancurkan makanan. Iya, benar. Ada yang tahu lagi fungsi dari mulut itu apa? Memasukkan makanan. Iya, benar. Ada yang tahu lagi? Wawa tahu fungsi dari mulut? Tidak tahu. Nggak tahu? Nah, Ibu akan menjelaskan ya. Perhatikan ya. Fungsi dari mulut itu sebagai jalannya masuknya makanan. Nih, dicatat ya kalau bisa. Fungsi mulut tempat masuknya makanan. Udah dicatat fungsi dari mulut yang pertama? Udah, Bu. Nah, misalnya anak-anak ibu tahu kan, makanan di dalam mulut itu untuk menghancurkan makanannya menggunakan apa? Gigi. Berarti gigi itu berfungsi untuk Menghancurkan makanan. Iya, gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Silakan ditulis di bukunya. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Sudah ditulis? Sudah selesai nulisnya? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya selain gigi di dalam mulut kita ada apa lagi? Lidah. Lidah. Siapa yang tahu fungsi dari lidah? Angkat tangan. Untuk Ya, Kesha, silakan. Apa fungsi dari lidah? mendorong makanan. Ya, benar. Lidah berfungsi untuk mendorong makanan yang telah kita Punya. Ya, silakan dicatat lagi. Selanjutnya di dalam mulut kita nih ada apa? Nih, tadi apa? Kelenjar ludah. Siapa yang tahu fungsi dari kelenjar ludah atau air liur? Tidak ada yang tahu ya? Ya, Kesha tahu? Coba. Membantu mendorongkan makanan. Iya, benar. Fungsi dari kelenjar ludah atau air liur itu untuk membantu menelan makanan atau untuk memudahkan makanan turun ke ini apa dekat leher kita namanya? Kerongkongan. Iya, benar, kerongkongan. Sudah dicatat fungsinya? Berfungsi untuk apa tadi, Bu? Membantu mendorong makanan menuju kerongkongan. Sudah selesai mencatatnya? Sudah, Bu. Kesha udah selesai? Belum? Udah sampai mana mencatatnya tadi? Udah selesai. Nah, selanjutnya ini ada apa nih? Yang dekat leher kita tadi apa namanya? Kerongkongan. Kerongkongan. Ibu mau bertanya, semoga anak ibu bisa jawab ya. Kalau misalnya makanan sudah kita masukkan melalui mulut kita, ini kan akan dikunyah oleh gigi tadi kan, dan untuk mendorongnya dibantu oleh Lidah. Berarti fungsi dari kerongkongan ini apa? Ada yang tahu? Untuk Iya, Bu, buat. memasukkan makanan ke perut. Iya, itu jawaban Puput tadi itu udah betul, tapi kurang pas ya bilangnya. Sekarang Ibu akan memberitahu kerongkongan ini berfungsi untuk memindahkan makanan menuju perut. Ya, betul.
Sudah, Bu. Nah, setelah dari kerongkongan tadi, maka makanan itu masuk menuju apa nih? Ini lambung. Anak-anak ibu ada yang tahu lambung itu fungsinya apa? Sudah ada mencari tahu sebelumnya? Iya, ibu tahu fungsi dari lambung? Mencerna makanan. Mencerna makanan. Bisa jadi. Ada yang tahu lagi? Kalau tidak tahu bilang aja tidak tahu biar dijelaskan sama ibu. Tidak tahu. Nah, lambung tadi seperti yang Pupuk bilang. Tadi Pupuk bilangnya apa? Mencerna makanan. Tapi lebih tepatnya lambung itu berfungsi untuk mengolah makanan, bukan mencerna ya Bu, tapi mengolah. Nah, coba catat dulu. Lambung. Mengolah makanan. Nah, lambung kita ini berfungsi sebagai pepsinogen. Nah, di dalam lambung kita ini terdapat dinding-dinding lambung yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme Keisha. Nah, misalkan nih anak-anak ibu makan makanan itu kan kita nggak tahu ada bakterinya atau tidak kan. Nah, berarti lambung ini berfungsi untuk membunuh bakteri dari makanan yang kita makan tadi. Yang dari kita makan tadi kan. Nah, selanjutnya sampai sini anak-anak ibu ada yang tidak mengerti? Kalau tidak mengerti silahkan bertanya dulu. Udah ngerti semua sampai lambung? Kalau udah ngerti semua sampai lambung, ibu mau melanjutkan ini ke ini. Mana lagi ya kita belajarnya? Ini dulu. Usus halus. Iya, dilanjutkan nih. Nah, selanjutnya ada usus halus. Catat ya. Usus halus ini usus halus nih yang kecil nih, usus 12 jari ya sebetulnya. Usus halus ini berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan yang sudah kita makan. Catat dulu. Menyerap nutrisi makanan yang kita makan. Sudah selesai catatnya? Sudah, Bu. Anak-anak ibu tahu tidak mengapa usus halus ini disebut sebagai penyerap nutrisi? Tidak ada yang tahu kan? Tidak. Nah, ibu akan jelaskan ya. Misalnya nih, kalian kan pasti makan makanan itu ada vitaminnya, ada yang mengandung vitamin, protein. Apapun yang kita makan itu tentunya ada nutrisi kan? Jadi di usus halus inilah nutrisi itu diserap oleh tubuh kita. Di organ pencernaan usus halus itulah nutrisi pada makanan itu akan diserap. Nah, ngerti? Atau masih ada yang ragu di usus halus? Tidak. Lanjut. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar nih, tengok nih, ususnya beda kan? Kalau usus halus nih memang halus bentuknya, kalau usus besar nih besar ya kan? Nah, ibu akan menjelaskan fungsi dari usus besar. Usus besar. Nah, fungsi dari usus besar yaitu menghasilkan sebuah lendir. Anak-anak ibu ada yang tahu apa gunanya lendir ini? Ya, Mbak, siapa tahu lendir itu gunanya apa? Lendir yang ada di usus halus. Fungsinya untuk apa? Tidak ada yang tahu ya. Fungsi lendir pada usus besar ya. Fungsi lendir pada usus besar itu untuk menyerap air dari tinja. Tahu tinja?
Apa tinja tuh? Kok tinja itu sama dengan kotoran. Tadi kotoran disebut dengan apa? Feses. Ya, feses. Terus lendir pada usus besar ini juga dapat menyerap elektrolit dari kotoran yang ada dalam tubuh kita. Sampai di sini anak-anak ibu paham? Atau masih ada ragu perbedaan antara usus halus dan usus besar? Sudah ngerti perbedaannya? Sudah? Nah, selanjutnya terakhir ada anus. Siapa yang tahu anus? Pasti udah gak asing lagi kan anus itu apa? Siapa yang tahu fungsi dari anus? Mengeluarkan kotoran-kotoran. Iya, benar, Puput. Fungsi dari anus itu sebagai tempat keluarnya kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Ya, benar, yang ada di dalam tubuh kita. Sudah selesai mencatatnya? Nah, dari organ pencernaan yang udah ibu jelaskan tadi itu ada rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Ada yang masih ragu untuk mengetahui fungsinya? Udah paham semua? Udah paham? Nah, kalau begitu, di sini kan ibu ada di gambar ini ada gambar hati dan pankreas. Mengapa ibu nggak jelaskan fungsi dari hati dan pankreas? Ada yang tahu? Nah, ibu tidak menjelaskan fungsi hati dan pankreas karena hati dan pankreas ini merupakan organ pembantu untuk mencerna makanan menuju ini apa tadi? Anus. Yang dikeluarkan dari anus tadi apa? Kotoran atau feses? Ya, benar, yang dikeluarkan oleh anus itu kotoran atau feses. Nah, sampai sini anak-anak ibu ada yang ingin bertanya mengenai organ pencernaan? Tidak ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Sudah paham ya? Kalau misalnya ibu tanya nih, ibu tutup ya, ibu lepas gambar organ pencernaan ini dan bukunya ditutup, anak-anak ibu tahu tidak urutan dari organ pencernaan pada manusia nih? Nggak tahu? Nggak ingat? Susah untuk ingatnya? Nah, sekarang anak-anak ibu mau tidak bernyanyi untuk mengingat bagian-bagian organ pencernaan pada manusia? Mau? Mau? Nah, ibu contohin dulu ya. Nyanyi seperti ini. Rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, hati, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, anus, itulah organ pencernaan. Udah ngerti gimana lagunya? Udah? Ya? Kita coba mau? Kita tadi ya pakai tepuk-tepuk tangan. Yuk, 1, 2, 3. Rongga mulut, kelenjar ludah, Kerongkongan, hati, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, anus, itulah organ pencernaan. Nah, tadi kan udah nyanyi nih. Udah hafal belum? udah. Ibu tutup ya. Ibu tes satu-satu. Hafal. Hah? Kok nggak hafal? Kan udah dicoba tadi. Sekali lagi ya, kita coba. 1, 2, 3. Rongga mulut, kelenjar ludah, Kerongkongan, hati, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, anus, itulah organ pencernaan. Tadi kan udah diulang nih. Ibu tutup ya, coba ibu tes anak-anak ibu nih. Sama-sama aja di tempat duduknya. Bisa ingat? Udah ingat? Coba diingat-ingat dulu. Ibu beri waktu lah 5 menit untuk mengingatnya. Ibu udah ingat? Udah ingat? Wawa udah ingat? Salah. Pankreas itu betul. Pankreas, usus halus, usus besar, anus, organ pencernaan. Udah hafal? Isya udah hafal? Belum hafal? Ikutin aja nanti teman-temannya ya. Pupuk Wawa udah hafal?
Udah apa Wah? Coba hafal lagi iramanya juga. Atau mau sekali lagi nih sama-sama ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, hati lambung, pankreas, usus halus, usus besar, anus, itulah organ pencernaan. Ingat di kepalanya urutan organ pencernaannya. Udah? Kita coba ya. Ini ibu copot dulu ya. Oh ya. Dah hafal? Yuk kita tes sama-sama ya. 1, 2, 3. Rongga mulut, kelenjar Ulang Puput kok langsung kerongkongan. Jadi puput makan dari kerongkongan. Ulang lagi ya. 1, 2, 3. rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, hati lambung, pankreas, usus halus, usus besar, anus, itulah organ pencernaan. Ya, anak-anak ibu hebat, anak-anak ibu udah hafal ya berarti urutan organ pencernaan melalui lagu itu. Udah hafal kan? Udah. Selanjutnya ibu akan memberi sebuah soal ke anak-anak ibu. Dicatat ya. Langsung dijawab aja atau enggak dicatat aja dulu soalnya, nanti udah selesai baru dijawab. Ini ibu hapus dulu ya biar anak-anak ibu tuh nggak nyontek di papan tulis. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan fungsi dari kerongkongan. Kedua, makanan, soal nomor 2 ya. Makanan masuk melalui titik-titik. Yang soal nomor 3. Udah siap dicatat soal nomor 2? Sudah. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Coba anak-anak ibu menuliskan secara urut urutan organ pencernaan pada manusia. Udah selesai dicatat soalnya? Nah, sekarang anak-anak ibu beri waktu 15 menit untuk menjawab soal tadi ya. Kita akan lihat sekarang. Gak boleh nyontek ya. Karena nyontek itu perilaku yang tidak baik. Ya, baik. Kalau kerongkongan ini disebutkan semuanya. Apanya? Kerongkongan. Setaunya Wawa aja, seingatnya Wawa fungsi dari kerongkongan itu apa? Fungsinya aja satu, nggak apa-apa. Yang penting intinya fungsinya jelas.
Puput udah siap? Mantap. Yuk, tinggal Wawa sama Keisha yang belum siap mengerjakannya. Jadi dia nyanyi juga. Apa? Ayo. Jawab aja dulu. Nanti kan kalau salah bisa diperbaiki. Gak apa-apa kalau salah. Kita juga masih belajar. Pertama itu. Apa? Cluenya ya. Makanan masuknya dari mana? Mulut. Udah, berarti pertama apa? Urutan organ pencernaan ya. Apa ya? Ayo Put, apa Put? Kasih tau temennya lupa nih. Nah, itu dia. Tutup. Terus aja dulu, terus aja. Nanti kalau salah bisa dikasih tahu lagi. Udah siap. Tutup dulu ya, si Keisha belum siap. Kita nunggu Keisha ya. Oh, coba cek lagi jawabannya. Aku udah yakin benar jawabannya semua. Ayo. Udah siap? Udah siap pula aku dah. Udah siap? Wawa udah siap? Udah. Puput kan udah siap dari tadi. Keisha udah siap? Udah. Udah yakin jawabannya? Udah. Insya Allah yakin ya? Harus yakin lah. Nah sekarang kita periksa dulu ya jawaban anak-anak ibu. Buku Keisha diperiksa sama Puput. Kasih buku Keisha ke Puput. Buku Puput diperiksa sama Wawa. Nah, buku Wawa diperiksa sama Keisha. Kalau jawabannya benar di checklist, kalau jawabannya salah disilang ya. Ibu mendiktekan jawabannya ya. Coba Puput baca soal nomor 1. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari kerongkongan. Ya, apa jawaban punya si Keisha? Fungsinya untuk memindahkan makanan ke perut. Ya, jawaban punya Wawa apa, Keisha? Untuk memindahkan makanan ke perut. Ya, jawaban punya si Puput apa? Memindahkan makanan menuju perut. Iya, jawabannya memindahkan makanan menuju ke perut. Betul, semuanya betul. Ceklistkan. Nah, soal nomor 2 Keisha baca. Makanan masuk melalui Apa jawabannya? Ya, benar punya mulutnya. Puput jawabnya apa? Ya, betul, betul. Ceklistkan. Nah, soal terakhir. Wawa, rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, baca dong hati, soalnya. lambung. Kok langsung jawabannya yang dijawab, dibacakan? Sebutkanlah organ pencernaan pada manusia. Ya, pertama. Rongga mulut, Ya. kelenjar ludah, Ya. kerongkongan, hati, Ya. lambung, pankreas, usus halus, usus besar, anus. Punya siapa tuh? Punya Puput. Punya Puput, betul. Ini punya Wawa, coba baca dari awal. Rongga mulut, Ya. kelenjar ludah, kerongkongan, pankreas, hati, lambung, usus halus, usus besar, anus. Ternyata ada yang terbalik ya urutannya. Ya, itu punya Wawa hitungannya setengah. Punya Wawa setengah ya. Nih, selanjutnya baca punya Keisha. Apa jawabannya, Put? Rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, hati, usus halus, usus besar, anus. Lambungnya tinggal Keisha. Jadi kalau lambung Keisha nggak ada, kayak mana Keisha mau mencerna makanan? Berarti Keisha setengah. Nah, sekarang bukunya dikembalikan lagi ya sama teman-temannya. Ini punya Mbak apa? Punya Wawa setengah juga. Nah, balikkan bukunya lagi ke Wawa. Dah, sampai di sini anak-anak ibu ada yang masih ragu mengenai urutan organ pencernaan atau fungsi dari organ pencernaan pada manusia. Kalau ada yang masih ragu, angkat tangan. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Anak-anak ibu ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Angkat tangannya.
Gak ada yang tahu kesimpulan pembelajaran hari ini? Gak ada yang tahu? Yaudah ibu beritahu ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu anak-anak ibu semua dapat mengetahui bagian-bagian organ pencernaan pada manusia beserta mengetahui fungsinya. Iya, benar, beserta mengetahui fungsinya. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, di buku kalian ada tugas halaman 35. Itu tugasnya menyebutkan bagian-bagian organ pencernaan. Jangan lupa dikerjakan ya di rumah. Oke, ketua kelasnya silakan memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini. Siap, gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, tugas di rumahnya jangan lupa dikerjakan ya.